Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma yawma 'idil adha wa huwa min a'zamil ayyam, nahmaduhu wa nashkuruhu wa tawakkalu alayhi innahu yuhibbul mutawakkilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala ja'ala yawmal hadha yawman 'azima, syarrafahu wa 'azzamahu wa sammahu yawmal hajji, fa'azzimu kama 'azzama Allah fi hadzal yawm. Faqala ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hadirin sidang Idul Adha Masjid Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan mengajak kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan kita laksanakan sekuat dan semaksimal mungkin, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan jauh-jauh. Semoga kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita bisa melaksanakan salah satu sunnah, yaitu melaksanakan sunnah Idul Adha. Kita sholat. Setelah melaksanakan salat, insyaallah nanti kita akan melaksanakan sunnah udhiyah, sunnah kurban. Ini satu anugerah oleh Allah yang beberapa tahun lalu, bahkan kemarin pun kita tidak maksimal untuk melaksanakan sunnah salat Idul Adha. Kita bersyukur, mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara kesehatan kita, Allah pelihara kampung kita, Allah pelihara negara kesatuan Republik Indonesia, dan Allah pelihara iman dan Islam kita dalam rangka menggapai ridha Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana menyikapi hikmah ibadah haji dan hikmah sunnah udhiyah, sunnah korban. Tanpa pemahaman tentang ihsan, rukun iman dan rukun Islam, maka hasilnya akan terbatas kepada ritual saja. Ibadah haji itu pembangunan kembali paradigma dasar, pembangunan kembali pola pikir kita yang mungkin telah tercemar oleh kehidupan yang negatif. Orang yang berhaji itu menempuhnya harus sabar dan ikhlas. Artinya sabar
itu tahan uji untuk menempuh hidup ini, terus tekad menempuh jalan yang benar meskipun godaan dan rintangan menghadang. Ikhlas itu atau rela itu hidup untuk tidak terkontaminasi, tidak tercemari oleh kotoran dunia, tidak ikut-ikutan berebut dunia dengan cara yang tidak halal. Jadi kita hidup di dunia tapi tidak terbelenggu oleh dunia. Dunia kita hadapi dengan sewajarnya. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji itu mempunyai rentetan kisah yang panjang. Bermula ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membangunkan kembali tempat ibadah, dan Nabiullah Ibrahim disuruh untuk menyeru beribadah haji kepada manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Dan serulah kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya mereka akan ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan menaiki jenis kendaraan unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru dunia. Hadis Nabi menyampaikan an-nafaqatu, perbelanjaan, fil haji, dalam kita melaksanakan semua aktivitas biaya haji, kan nafaqati fi sabilillah, laksana kita perbelanjaan di jalan Allah, dan itu pahalanya bisab'i mi'ati dhi'fin, dilipat gandakan bahkan lebih dari 700 kali lipat. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Rukun haji yang pertama itu ihram. Tatkala kita sudah memakai pakaian ihram dan kita melafalkan nawaitul hajjah wa ahramtu bi lillah, aku berniat melaksanakan haji karena Allah dan aku berihram karena Allah, labbaik Allahumma bihajjin, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, al-hajju ashhurun ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Faman farada fihinnal hajjah, barang siapa yang dia melaksanakan fardu haji, fala rafasa, tatkala kita sudah masuk dalam konteks aktivitas, di sana ada kaifiyah, tata cara yang harus kita ikuti. Di antaranya orang yang haji yang sudah niat ihram dan dia sebelumnya sudah memakai pakaian ihram, fala rafasa, tidak boleh rafas, tidak boleh menghamburkan syahwat. Ini larangan aktivitas seksual. Ketika kita sudah berihram, itu lambang penyucian batiniah kita. Karena itu secara lahiriah pelaku orang yang haji memakai pakaian berupa pelitan kain putih tanpa jahitan bagi seorang laki-laki, dan bagi perempuan memakai pakaian yang telah disyariatkan. Itu semua dalam rangka untuk mensucikan batinnya. Hikmahnya, manusia harus bisa meredam gejolak birahinya. Makanya otomatis pernikahan tatkala ihram itu tidak diperbolehkan, apalagi berhubungan seksual. Larangan yang kedua, wala fusuq, larangan berbuat fasik,
Artinya perbuatan yang melanggar syariat Allah. Pengertian fasik dalam ibadah haji itu yaitu tidak boleh kita membunuh, baik itu manusia, hewan, tumbuhan. Jangankan membunuh, sesuatu perbuatan yang sifatnya menganiaya seperti merusak ranting pohon itu pun dilarang, karena itu berburu dalam keadaan kita ihram itu juga dilarang. Maksud pelarangan ini agar seseorang sepulangnya dari haji tidak berani berbuat aniaya terhadap makhluk hidup, apalagi membunuh. Kalau toh memang dia harus melakukan penebangan pohon, itu harus dipikirkan masak-masak agar penebangan pohon itu tidak sampai menimbulkan kerusakan lingkungan. Apabila tidak darurat dan membahayakan, maka tidak boleh dipotong itu ranting. Yang ketiga, larangan wala jidala, dilarang untuk bertengkar. Pertengkaran suami istri dilarang, pertengkaran orang tua dengan anak dilarang, pertengkaran antara majikan dengan buruh yang diajak naik haji dilarang. Jadi dalam berihram tidak ada lagi perbedaan kedudukan, karena di mata Allah semua makhluk itu sama kedudukannya. Tidak ada hak bagi hamba untuk menyombongkan dirinya di hadapan Allah maupun di hadapan orang lain. Hikmahnya, andai kata kita memperhatikan alangkah harmonisnya kehidupan ini bila orang-orang yang telah pergi haji itu dapat menerapkan prinsip-prinsip berihram dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi bersabda, man hajjah, barang siapa yang melaksanakan haji, falam yarfus, dia tidak berbuat rafas, tidak menghamburkan syahwatnya, wala yafsuk, dan dia tidak menabrak aturan Allah dan aturan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka orang tersebut dapat jaminan dari Allah akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha yang diberkahi Allah, tatkala para jamaah haji membanjiri padang Arafah, itu daerah sekitar 25 kilo dari Makkatul Mukarramah. Di kawasan itu dekat dengan Masjid Namirah yang di Makkatul Mukarramah. Di sana menjadi tumpuan berjuta umat manusia, di sana mendengarkan khutbah Arafah. Tatkala itu bermacam-macam kelakuan orang dapat dilihat. Terasa benar bahwa ibadah itu dapat menginsafkan manusia dari segala sifat yang keji maupun yang tidak baik pada diri seseorang yang melaksanakan haji, karena dengan pakaian ihram putih yang tidak dijahit, jelas itu memberikan gambaran bahwa hakikatnya manusia itu sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu tidak ada kaya dan miskin, tidak ada hitam atau putih, masing-masing datang dengan niat yang satu untuk mentaati perintah Allah walaupun apapun keadaannya. Arafah juga manifestasi perbuatan manusia, umat muslim pada waktu itu bertemu bersatu melampaui batas politik, geografis, warna kulit, kedudukan, derajat. Mereka bersatu dengan niat yang satu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika jamaah haji itu wukuf di Arafah, Allah membanggakan kepada malaikatnya, innallaha azza wa jalla yubai, sesungguhnya Allah yang maha agung membanggakan hamba-hambanya. Ya malaikati, wahai malaikatku, unzuru ila ibadi, lihat itu hamba-hambaku, ja'u min kulli fajin amik, yang dia datang dari jauh
dari pelosok yang dalam keadaan kusut dan membawa dosa yang banyak, serta amalan yang buruk dari negeri mereka masing-masing. Ishhadu inni ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni para hamba-hambaku dan mohon dia kepadaku, untuk itu engkau kabulkan apa permintaannya, walaupun dosanya sebesar padang pasir. Begitu juga engkau perkenankan semua permohonannya. Makanya dalam hadis yang lain, al-hujjat wal umar waftullah, bahwa orang yang haji, orang yang umroh itu tetamu Allah, tatkala dia memanjatkan, mengangkat tangan bermunajat, dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, al-hajju Arafah. Haji itu ada di Arafah. Tidak sah seseorang yang tidak wukuf di Arafah, karena itu merupakan rukun. Tatkala wukuf itu artinya kita berhenti secara fisikly, tapi pikiran tetap bergerak ke dalam diri dan dia berzikir. Dia merasakan 99 asma Allah, asmaul husna. Ini metode untuk dapat menghasilkan kesadaran diri akan arti fitrah manusia, karena dengan itu dia akan mewakili sifat-sifat Allah yang agung. Pada saat wukuf itu dia melakukan evaluasi, introspeksi. Artinya evaluasi itu perjalanan ke belakang. Tatkala kita sudah introspeksi diri, dia berzikir, dia beristighfar, kalimat takbir, tahlil, tahmid dan seterusnya. Selanjutnya visualisasi, langkah ke depan. Langkah ke depan itulah digambarkan bahwa agar setelah kita introspeksi, kita visualisasi, dengan kita sudah menintrospeksi diri tatkala wukuf, agar hati kita dibangun dengan berdasarkan hati yang sudah dibersihkan itu tadi, agar fitrah landasan hati kita bisa kokoh kembali. Hadirin, karena memang hati itu adalah sangat berharga, yang kadangkala paradigma pola pikir itu sebagai kacamata kita yang mempengaruhi cara kita untuk melihat apapun bertindak. Untuk itu manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan itu artinya tatkala kita haji dibangun kembali tatkala pola pikir kita kembali tercemari oleh hal-hal yang negatif. Hadirin, hikmahnya dari kita introspeksi itu tadi, kadangkala pendidikan, pengalaman itu berperan kuat untuk membelenggu dan menutup nurani hati kita. Makanya tatkala kita punya hati yang selalu bersih, maka dipelihara dan dipelihara agar cahaya Allah bisa masuk dalam hati sanubari kita, dan mudah-mudahan hidayah pun gampang masuk ke dalam hati kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia, tatkala kita selesai melaksanakan misalkan wukuf di Arafah, kita bergeser ke Muzdalifah. Muzdalifah adalah kota semalam dalam setahun, karena itu jarang orang bepergian di sana selain kita melaksanakan ibadah prosesi haji. Jadi tatkala kita mampir di Muzdalifah, di situ kita menginap walaupun seketika, dan saat itu kita masih memakai ihram. Tidak bermalam di Muzdalifah tanpa uzur itu berdosa, walaupun sah hajinya, tapi dia harus bayar dam, bayar fidyah, bayar denda.
Sewaktu di Muzdalifah itu jamaah disunnahkan untuk memungut batu untuk melontar jumrah Aqabah. Tatkala hari-hari berikutnya kita akan melontar jumrah ula, jumrah wusta dan jumrah Aqabah. Di Mina itu artinya simbol perlawanan aktif manusia terhadap musuh Allah, yaitu setan yang selalu bersemayam dalam diri kita. Tatkala kita mau melontar dengan mengucap bismillahi wallahu akbar rajmal lisyayatin, ketika melontar jumroh itu tadi, kaum muslimin wajib melempar segala bentuk perbuatan setan yang tersembunyi, misalnya perjudian, prostitusi. Diwajibkan pula melempar setan yang bersembunyi dalam diri kita, yang suka bermusuhan, yang suka mencaci maki, yang suka menghina dan saling melempar itu tadi, saling merendahkan diri kita. Semua kita lempar atau kita singkirkan tatkala kita niat melontar jumarah. Hadirin, jadi Nabiullah Ibrahim tatkala membawa Ismail akan dikorbankan, digoda oleh setan. Karena itu setan dilontar. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim dan Ismail itu hanya mau diuji, dites oleh Allah agar iman dan takwa mereka menjadi teladan bagi umat kemudian. Nabiullah Ismail tidak dikorbankan. Sembelihannya itu Allah ganti dengan seekor kibas dari surga ketika anak Nabiullah Adam berkorban, yaitu korbannya Habil yang diterima, dan peristiwa Nabiullah Ibrahim melempar ke arah setan itu dilakukan kembali oleh jamaah haji setiap kali musim haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita bergeser untuk melaksanakan tawaf ifadah. Artinya tawaf itu mengitari Ka'bah dari kanan ke kiri sebanyak 7 kali. Ka'bah juga dikenal sebagai Baitullah, lambang bagi rahim kehidupan. Di sudut tenggara Ka'bah itu ada lubang tempat hajar aswad atau batu yang hitam. Jamaah haji tatkala selesai dia tawaf disunahkan untuk mencium batu tadi, itu lambang untuk menghormati kehidupan, yang prinsipnya menghormati perempuan sebagai induk kehidupan karena dia yang mempunyai rahim, dan rahim itu dari awal asma Allah, Allahu Ar-Rahim, Allah yang maha belas kasih. Setelah itu kenapa kita harus menghormati wanita? Karena sebelum agama Islam datang, bangsa Arab tidak menghormati wanita. Wanita kehidupannya dilecehkan, sehingga ada orang-orang dari suku tertentu itu saking merasa malunya mempunyai anak perempuan tadi dikubur hidup-hidup. Islam melarang cara-cara itu. Perempuan harus dihormati. Di antara simbol penghormatan terhadap wanita itu dibakukan dalam ibadah haji. Jadi setelah selesai kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, dan kita disunahkan untuk minum air zam-zam. Setelah itu kita geser sa'i. Inna safa wal marwata min syairillah. Sa'i berakar kata dari sa'iyun, perjuangan. Jadi sa'i itu berjalan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali pulang pergi antar keduanya. Karena memang sa'i itu adalah mempunyai sejarah yang panjang. Tatkala istri Nabiullah Ibrahim, yaitu Siti Hajar, dia berlari Safa Marwah untuk mencari air untuk anaknya Ismail.
Dan situ sa'i itu manifestasi kasih sayang, perasaan cinta seorang ibu kepada anaknya. Dan tatkala itu Maha Suci Allah yang dia cari Safa dan Marwah, tetapi justru tidak di situ. Di sebelah geser dikit, hentakan kaki Nabiullah Ismail yang kecil itu keluar air yang bertebaran. Malaikat berkata, zammu zammu, berkumpul dan berkumpullah. Maka saat itu air itu dinamakan air Zam-Zam, dan tempat berkumpulnya umat manusia yang melaksanakan haji dan umroh, dan itu masuk dalam rukun haji berupa sa'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah selesai sa'i, kita tahallul. Artinya tahallul itu mencukur rambut. Itu melambangkan bahwa manusia harus memotong, harus menggunting segala dosanya, harus menggunting segala sifat riaknya, harus menggunting rasa sombongnya, dan memotong sifat-sifat yang jelek. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya segala puji dan nikmat itu hanya padamu ya Allah. Tiada sekutu baginya. Tatkala kita tahallul, orang yang sudah usianya lanjut dipegang itu kakinya, alhamdulillah ya Allah, kita sempurna rukun Islam, bisa haji dengan sebab kaki kita. Kalau nggak ada, kadang kita didorong, itu anugerah. Kadang-kadang kita pegang kakinya ya Allah, yang selama ini kita pakai jalan, anugerah Allah. Makanya alhamdulillah bagi seseorang yang bisa menyempurnakan rukun Islam, bisa melaksanakan haji tahun ini. Bahwa beberapa tahun kita tidak bisa melaksanakan karena kondisi. Hadirin, usai ibadah haji, manusia kembali ke kampung halamannya. Dia balik lagi ke kampungnya masing-masing, kembali dengan pakaian serba putih, yang kepalanya dililiti sorban, yang kepalanya dipakai pakaian kopiah warna putih. Itu artinya manusia harus melilitkan keimanan dan ketakwaannya dalam dirinya. Ia harus sanggup menutupi segala keburukan dengan kebaikan dalam dirinya. Dan di antara tanda-tanda haji yang makbur, wa min alamatil qabuli ay yarji'a khairan alla yarji'a khairan mimma kana wa la yu'adil ma'asi. Di antara tanda-tanda haji yang diterima yaitu dia lebih baik dari sebelumnya dan tidak kembali lagi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya haji itu ada cara membangun kembali masyarakat yang egalintir, masyarakat yang setara, masyarakat yang sederajat. Karena itu yang diseru berhaji itu orang yang mampu. Artinya mampu itu mampu secara lahir dan batin, secara mental dan spiritual. Sebelum seseorang haji, dia sudah harus membersihkan dirinya dari jeratan duniawi, sehingga pulang dari haji dia dapat menerapkan simbol-simbol yang dilalui selama haji dan diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Karena terjadinya pertikaian, terjadinya perselisihan, terjadinya peperangan, terjadinya saling membunuh, terjadinya saling mendengki, saling merusak, dan berbagai macam tindakan yang negatif, itu disebabkan ketidaktahuannya tujuan hidup. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Al-hajjul mabruru laisal jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Hadirin sidang Idul Adha yang berkahi Allah, mari kita doakan supaya jamaah haji kita menjadi haji yang mabrur, artinya haji yang penuh kebajikan, benar-benar bisa menjadi agen perubahan. 40 hari dia belajar, 40 hari dia riyadhah, 40 hari dia terus melatih diri untuk tawadhu, terus melatih diri untuk sabar, melatih diri untuk menjadi ahli sedekah, melatih diri untuk bisa menikmati aneka latihan manajemen di Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan pulangnya bisa menularkan kepada kita, keluarganya, lingkungannya, dan masing-masing pada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Jalallahu wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadikal muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man qara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وسلم وصحبه الغرر. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Idul Adha yang diberkahi Allah, korban yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim itu adalah contoh yang sangat baik mengenai taat tentang ketabahan menghadapi ujian dan kekuatan untuk membangun persaudaraan. Inti berkorban adalah kerelaan untuk kita berbagi dan peduli kepada sesama. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Fasalli, maka laksanakan salat. Li rabbika, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Laksanakan sunnah korban sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu itu dialah orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan, mangkana lahu sa'atun, barang siapa yang dalam dirinya mempunyai keluasan rezeki, walam yudhi, tapi dia tidak melaksanakan sunnah udhiyah, sunnah korban, falyamut, maka dia boleh milih matinya nanti insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Boleh milih. Artinya kalau tidak ada hidayah berat. Jadi kita yang hari ini mungkin ada rezeki bisa melaksanakan, tetapi apabila hari ini belum, besok tiba-tiba kita ada rezeki, itu sunnah udhiyah sangat dianjurkan. Atau lusa kita dapat rezeki anugerah Allah yang banyak, maka laksanakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
hadirin sidang Idul Adha Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah. Ketika kita memotong sunnah hewan kurban, artinya manusia harus sanggup berkorban. Iya, harus berani menyembelih urat nadi kekikirannya, harus berani memutus sifat tomaknya, berani memutus sifat rakus dan sifat yang ingin kenyang sendiri. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki, sehingga kita bisa melaksanakan sunnah korban tahun ini, besok atau lusa, atau sebelum asar atau asar tanggal 13 Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wa rusulihi wa malaikal muqarrabin wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wa su'a tarifa wa sayyati man badun ma batan min balatina hadha khassa wa min buldanil muslimin ajma'in 'ama innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabah jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa sallu 'ala man yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Ya mu'idal a'ya